Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi kita ke channel podcast dari Academic Education. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari jauh sekali. Kesininya aja nih pesawat, beda pulau soalnya. Oke, boleh datang perkenalan dulu? Oke guys, perkenalkan, nama aku Dita Handrianti. Aku adalah tutor bahasa Inggris private dan bimbel. Oke, Dede, untuk saat ini private dan bimbel ini pengalaman udah berapa tahun deh? Alhamdulillah kalau private ya, aku punya pengalaman tuh dari 2021. Wow, lama sekali ya. Jadi dulu itu 2021 aku private itu di rumah. Jadi ibu aku kan guru. Nah, jadi ibu aku tuh suka nanya, "Kak, mau murid nggak ini ada bahasa Inggris?" gitu kan. Mau gitu. Kadang ada 2 orang, 3 orang dari 2021. Cuman kalau untuk bimbel baru sekarang, baru 2 bulan ini di sini. Oke, berarti lumayan ya pengalamannya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut lebih mendalam pengalaman tamu spesial kita ini, kita jargon dulu. Academic Education, Cerdas berprestasi. Oke, tema kali ini sebenarnya sangat seru ya, soalnya membahas pengalaman untuk Ibu Dita ini ketemu berbagai macam murid-murid yang punya kepribadian yang sungguh sangat istimewa seperti itu. Betul. Oke, tadi kan ngajar bimbel sama privat ya. Kira-kira tadi punya nggak sih pengalaman bimbel sama privat yang sangat menyenangkan? Privat dulu dah. Kayak untuk private itu, ini sama-sama kayak kejadian lucu ya berarti ya. Jadi kemarin Ramadan kemarin aku tuh ngajar anak gitu di Cileunyi. Kebetulan kita beda server gitu kan. Oh, beda server. Beda server. Akunya kan ya Muslim gitu kan. Dia kebetulan Kristen gitu. Biasanya kan emang kalau aku ngajar mamanya tuh suka ngasih aku minum, makanan, cemilan gitu. Kebetulan kemarin itu pas Ramadan mungkin mamanya tahu lagi Ramadan gitu, jadi puasa, jadi nggak ngasih makanan atau snack minuman. Even aku lagi mens juga nggak dikasih kan, mungkin karena menghargai gitu. Nah, terus anaknya ini tuh kan berdua tuh, kakak sama adik. Yang pertama tuh adiknya tuh bawa Nutrijel, bawa jelly wong koko yang kecil itu. Oh, itu. Nah, datang duduk, dia tuh kalau nggak salah bawa 3 rasa apa gitu, terus dia makan satu lagi dikasih ke aku. "Miss, ini buat Miss," gitu. "Makasih," kata aku tuh. Terus dia makan, pertama dia minta bukain, "Miss tolong bukain," sama aku bukain gitu kan. Agak sulit karena harus pakai gigi kan kalau buka jelly itu. Tapi aku pakai tangan, "Ini," kata aku tuh. Terus kata dia, "Makan." Dia bilang, "Miss, kok nggak dimakan jelinya?" gitu. Kebetulan itu di saat jam 4:30 yang mana aku lagi bertahan hidup banget sampai azan maghrib gitu. Ya ampun. Terus aku cuma bilang, "Maaf, Miss lagi puasa." "Oh iya, kenapa Miss puasa? Kan makan aja, gak ada yang tahu." gitu. Jadi ya udah, habis itu kata dia, "Ya udah kalau Miss nggak mau bawa pulang aja." Akhirnya itu jelinya aku masukin ke tas. Oke. Hebat ya, ternyata meskipun beda server saling menghargai. Dikasih makanan. Betul. Untung aja anaknya nggak maksa. Harus makan, Miss, harus makan. Biasanya anak itu tuh ngambek kalau aku nggak mau gitu. Untung aja kemarin enggak gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kira-kira kalau untuk bimbel sendiri ada nggak ya pengalaman ketemu siswa-siswa yang lucu? Apalagi ya yang kita tahu ya, bimbel itu terdiri dari 10 sampai 20 orang gitu. Ada sih, kebetulan aku kan bimbel literasi, SNBT yang bahasa Inggris. Muridnya itu cuma ada 3. Yang mana setiap murid ini tuh karakternya beda-beda semua. Si N itu aktif dan pintar, semua pintar, cuma dia yang lebih aktif gitu kan. Terus si A ini agak pendiam. Nah, yang si G ini banyak gimmicknya. Banyak gimmicknya gimana? Banyak gimmicknya. Jadi yang pertama, kalau si N ini tuh kalau aku ngasih soal kayak udah kan literasi kan ada kayak suppose text gitu kan, teksnya yang panjang, aku udah ngasih artinya, udah aku terjemahin. Terus habis itu aku suruh kerjain, misalkan ada teksnya itu untuk nomor 1 sampai 5 gitu. Jadi udah selesai aku teksnya aku terjemahin, terus soal nomor 1 sampai 5 aku suruh kerjain gitu kan. Si N ini tuh kayak, "Udah Miss," gitu. "Udah Kak," katanya. "Oke, kita tunggu yang lain." Nah, terus aku tanya ke si A, "Udah," kata aku.
belum kak, sebentar. Nah si G ini, aku udah gitu kan, aku udah, terus serius udah, coba aku tanya gitu kan, nomor 1 apa, misalkan A. Nah si ini tuh A gitu, kamu chat GPT ya? Enggak, aku mah pinter gitu katanya. Berarti si G ini apa, mencari perhatian ya katanya. Oke. Jadi nggak mau tidak mau terlihat bodoh di antara yang lain. Bener. Ya, tapi jawabannya bener. Walaupun aku agak seuzon, kayaknya chat GPT ini gitu. Jadi dia memilih pengen lebih aktif dari yang lain. Betul. Terus kalau misalkan satu nomor itu dia salah gitu kan, harusnya jawabannya A, dia C gitu kan. Tuh kan tadi aku udah bilang yang A, bukan yang C, kata dia. Lah padahal kan dia sendiri yang C gitu. Gak apa-apa, berarti otomatis ada siswa yang seperti itu bisa mencairkan suasana kelas ya. Betul. Soalnya kalau misalkan siswanya terlalu sama semua, otomatis kelas tidak ada tidak berwarna. Betul. Nah, kira-kira nih untuk pengalaman Teteh sebagai guru bimbel atau guru privat, kan siswa kan terkadang bosan ya. Nah, ketika Teteh lagi ngejelasin tiba-tiba, bentar dong istirahat, aku mau curhat. Ada nggak sih yang curhat kayak gitu? Ada, kebetulan. Ada. Kan aku tuh punya siswa private, alhamdulillah udah 6 ya sekarang. Dari yang lain sebelumnya juga aku kan suka private di Cibaduyut dulu kan, jauh banget tuh. Dari kosan jauh, itu aku 3 jam ngajarnya. Masya Allah. Full bahasa Inggris gitu kan. Ke gurunya juga, haheho, anaknya apa lagi gitu. Haheho juga, ngangengong gitu. Terus 3 jam itu, ini aku yang sebelumnya dulu ya. Jadi anak itu kan suka jenuh karena belajar mulu, kadang tuh Miss cangkel, Miss start dulu gitu kan. Oh ya udah, kalau kamu mau istirahat dulu 5 menit ya. Nanti kadang dia tiduran di samping meja, atau enggak aku kasih games gitu kan. Kasih games. Kalau dulu aku pakai gamesnya itu kadang di YouTube aku suka. Misalkan aku hari ini ngajar tentang animal, jadi aku kasih dia tontonan YouTube animal, atau enggak word wall tentang animal, terus British Council juga yang animal. Jadi dia main, nanti kan ke distract tuh dia, jadi nggak capek lagi. Gitu. Sama yang sekarang pun juga aku begitu. Terus kalau untuk anak yang curhat gitu kan, ada murid aku tuh curhat, cuman curhatnya dia ini di akhir sesi. Di akhir sesi? Akhir sesi. Bukan di tengah-tengah lagi belajar? Bukan. Kadang aku tuh kan punya murid yang private kelas 12 ya, satu orang laki-laki gitu kan. Kalau itu tuh kan aku tuh mikir gimana cara cairin suasananya ya gitu kan. Betul sekali. Nah terus aku kebetulan lihat badannya dia ini atletis gitu kan. Pasti dia suka nge-gym nih gitu. Akhirnya di tengah-tengah sesi aku yang suka bilang kayak, kamu suka gym ya gitu. Terus dia langsung kayak, iya kak aku suka gym. Oh kamu gymnya di mana? Di Diraya, kata dia itu, yang di dekat Bumi Panyawangan gitu. Terus aku tuh suka kayak, aku juga dulu suka gym loh, tapi aku paling males kalau leg day gitu-gitu. Jadi curhat sedikit-sedikit, terus kadang aku tuh suka minta pendapat kayak, menurut kamu kalau kayak gini gitu. Nah terus kemarin tuh randomly all of sudden gitu kan, dia itu di akhir sesi, kakak kan perempuan gitu kan. Ada apa nih? Kata aku tuh, aku lagi deketin cewek, kata dia gitu. Oh iya, emang ceweknya siapa? Ada teman kelas aku kak. Jadi dia tuh curhat tentang teman ceweknya ini. Dan teman si cewek yang dia suka ini tuh lagi ngambek sama dia. Jadi teman curhat juga. Jadi tuh misalkan gini, Kang Ari nih suka sama satu orang gitu kan. Terus aku sebagai teman cowoknya Kang Ari, misalkan aku cowok gitu, aku tuh ngomong ke Kang Ari lebih menurut Kang Ari lebih cantik A apa si B. Nah, jadi kayak ngebandingin, dan si A yang Kang Ari suka ini tahu kalau lagi dibandingin. Jadi dia tuh kayak insecure, tapi ya gimana ya kalau bilang insecure, yang ngapain insecure, kan Kang Ari sukanya ke si A gitu kan. Dan situ aku kasih tips-tips kayak, kamu tuh harus gini gitu. Seru juga ya, dia belajar privat gitu ya. Selain nambah wawasan, ilmu, bisa juga saling meluapkan emosional, saling cinta sebagai kakak gitu ya. Betul. Di rumah. Dan di akhir dia ngomong, kak jangan kasih tau bapak aku ya, katanya gitu. Wah, kayaknya anaknya takut nih. Aku pengen nanya teh, tadi kan pengalaman dalam privat ataupun bimbel ya. Kira-kira ya, kalau untuk bimbel sendiri, kan kita ngajar 10 sampai 20 orang ya. Nah, kira-kira gimana sih caranya supaya mereka tuh pada fokus? Maksudnya kayak
nggak ada tuh yang paling belakang ngobrol atau yang paling belakang kayak mainin kertas gitu kan. Kita tahu ya namanya kalau belajar keramaian pasti ada aja yang nggak fokus gitu. Kak, aku mau bilang ini karena dulu aku pernah ngajar SMP juga kan. Iya. Yang mana SMP itu terdiri dari 30 sampai 40 orang dulu. Dan aku ngajarnya bahasa Arab dulu gitu. Masya Allah, teteh lintas apa bahasa? Dan aku ngajar bahasa Arab itu mungkin karena anak-anaknya unfamiliar dengan bahasa Arab, jadi mereka tuh kayak acuh tak acuh gitu kan. Nah, aku bikin dengan cara games gitu. Gamesnya jadi misalkan pas itu aku pernah ngajar kelas 9 laki-laki kan dulu dipisah laki-laki dan perempuan gitu. Aku ngajar bahasa Arab, terus mereka itu kayak nggak mauan gitu, ada yang nggak bawa buku, ada yang nggak merhatiin, ada yang ini, ada yang itu. Mulai alasan ya satu-satu. Betul, dan aku tuh di situ kasih gamesnya itu dengan cara misalkan kelompok dibagi dengan 2 kelompok kan 40 orang bisa 20-20. Nanti kelompok ini kalau ada yang salah semua berdiri ya gitu. Aku kasih pertanyaan kayak misalkan apa artinya maktabun gitu. Maktabun kan meja. Betul. Ke kelompok ini coba kalau ada yang bisa kalian boleh ngapain aja gitu kan, atau kalau misalkan yang ini nggak bisa, kelompok lain boleh ngasih hukuman gitu. Dan tapi kalau nggak bisa berdiri semua ya, jadi mereka kan berlomba-lomba untuk menghafalkan vocabulary yang bahasa Arab itu. Jadi apa, ada tantangan itu ya, nggak mau dihukum ataupun mau ngasih hukuman ke temannya. Betul. Nah, jadi gitu ketika apa ngeliat siswa-siswa yang udah mulai nggak mood belajar, mulai nggak fokus, kasih tantangan. Betul. Sama ice breaking juga. Boleh. Intinya ice breakingnya harus menarik dan tidak membosankan. Betul. Seperti itu. Nah, kira-kira kan kalau bimbel dia seperti itu ya. Kalau privat gimana tuh? Berdua doang gitu ya. Masa dia bikin tantangan mau menghukum siapa kira-kira? Tipsnya kalau buat privat sendiri supaya bisa mencairkan suasana. Jujur, aku juga kalau private, kayak misalkan aku private gitu kan, aku ngasih pertanyaan, kalau dia salah, aku suruh berdiri juga. Aku selalu berdiri. Misalkan kayak ke anak aku yang I gitu kan. Coba aku kasih pertanyaan ini, kalau kamu bisa jawab, kamu boleh makan, boleh minum, terserah gitu kan, boleh main HP. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab, kamu harus berdiri ya selama 5 menit, kata aku. Tantangannya berarti berbeda ya? Beda, gitu. Jadi dia kan langsung kayak, aku harus bisa. Gak bisa makan. Langsung challenging di dalam dirinya dia, gitu. Berarti kalau misalnya bimbel challengingnya kayak mau ngasih hukuman ke temennya. Iya. Privat challenging supaya bisa dapat enaknya gitu ya. Betul. Karena kalau misalkan nggak bisa, dia dapat hukuman. Betul. Seperti itu ya teman-teman. Ketika privat ataupun bimbel harus ada tekniknya untuk menyairkan suasana dalam kelas. Baik Ibu Dida, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Untuk teman-teman yang ingin bimbel atau privat yang menyenangkan, asik dan menambah ilmu yang banyak, boleh daftarkan saja langsung ke Akademika Education. Link pendaftaran ada di link YouTube ini. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.